Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi Kang Dul Karet. Di video kali ini saya akan membahas perbandingan penghasilan pohon karet dan juga pohon sawit. Ya, kebanyakan tanya nih, banyak kemana bang pohon sawit sama pohon karet hasilnya per bulan. Di video ini sangat lengkap penjelasannya. Simak terus, jangan lupa ya diketik like, komen, juga subscribe ya untuk membantu channel saya. Karet dan sawit adalah komoditas utama yang ditanam oleh petani di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Itu komoditasnya terbanyak adalah sawit dan karet. Kalau sawit itu diambil adalah buahnya. Fungsinya buah sawit itu bisa dibuat untuk CPO. CPO itu bisa dibuat untuk minyak goreng, bisa dibuat mentega dan lain-lain. Sedangkan kalau karet itu bisa dibuat untuk ban mobil, ban sepeda motor, alat-alat teknologi dan yang lain-lainnya. Itu untuk karet. Kalau sawit itu buahnya, kalau karet itu getahnya. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang sawit dulu ya, sawit dulu. Habis sawit kita akan bahas karet. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sawit, penghasilan sawit dulu per bulan ya. Nah, inilah sawit ya. Sawit itu dari awal tanam sampai berbuah, kalau dirawat itu sekitar 3 tahun itu sudah mulai buah, akan tapi masih belum laku kalau ke pabrik, kecuali dibrondolkan, itu baru laku. Soalnya kalau toh masih 3 tahun, biasanya di bawah dari 5 kilo itu pabrik tidak mau membelinya ya, karena ketika di penggilingan itu sulit untuk menerimanya, sulit untuk mengolahnya ya kalau sawit di bawah dari 5 kilo. Nah, kalau toh bisa jual ke pabrik tuh sekitar umur 5-6 tahun baru sawit itu bisa dijual di pabrik, karena sudah bisa diolah oleh pabrik dan minyaknya pun banyak. Beda sama umur tadi ya, kalau umur masih 3 tahun itu laku tapi cuman diberondol. Selain diberondol itu sulit lakunya di pabrik. Hasilnya per bulan dari sawit itu tergantung perawatan kita seperti apa dan juga jenis bibitnya. Penghasilan sawit per bulan tuh tergantung dari perawatan sama bibit. Oke, sekarang kita ambil bibit unggul sama perawatan bagus ya. Nah, minimal atau minimal lah pohon sawit 1 hektar itu menghasilkan 25 ton per tahun. 25 ton kita kalikan aja sekarang 2.500, mungkin sekitar berapa juta ya 2.500 kali 25 ton. Jawabannya ialah 62.500.000 atau setara dengan 4.900 dolar per tahun per hektar sawit yang bibit unggul dan juga dirawat ya. Kalau nggak dirawat di bawah itu penghasilannya kalau tidak dirawat. Kalau dirawat hasilnya segitu. Paling bagus tuh, yang bagus tuh lah 25 ton per tahun ya. Kalau 30 ton per tahun kayaknya berat ya. Itu yang paham dalam pupuk, apalagi nggak paham dalam pupuk mungkin di bawah 25 lah ya kalau tidak paham dalam pupuk. Itulah, tapi keuntungannya kalau kita tuh nanam sawit, kerjanya nggak tiap hari. Jadi kalau orang punya sifat malas-malas itu nanam aja sawit. Karena kalau karet setiap hari, kalau sawitnya enggak. Paling kita berangkat itu 15 hari sekali untuk melihat daun. Nanti 3 bulan sekali untuk mupuk, 3 bulan sekali. Nah, untuk nyemprot 6 bulan sekali. Sekarang kita bahas karet ya. Sama-sama 1 hektar, sama-sama bibit unggul, terus tuh sama-sama dirawat. Saya punya sawit, saya rawat, saya punya karet, saya dirawat. Saya akan menjelaskan ini ya. Sekarang karet saya menyadap sebulan itu saya mendapatkan sekitar 800 kilo sampai 750 kilo sampai 800 kilo per bulan. Sekarang kita kalikan, kalau sebulan kita dapat 800 kilo kali 12 berapa coba? Nah, totalnya setahun kita mendapatkan 9 ton 600 kilo per tahun. Kalikan sekarang itu harga karet 12.000 daerah saya ya. Kita pakai patokan daerah saya ya. Berarti kita mendapatkan uang sekitar 115.600.000 rupiah per
tahun, atau setara dengan hampir $1.000 per tahun, hampir ya. Itu sama-sama bibit unggul, perawatannya baik, sama-sama sama. Bedanya berapa? Bedanya tadi kalau toh sawit 62 juta, kalau karet 115 juta per bulan, per tahun. Itu perbedaannya sangat jauh kan. Cuman kekurangan karet itu kita nyadapnya tiap hari. Kalau hujan kita nggak bisa nyadap. Kalau toh sawit hujan panas tetap berbuah. Cuman susutnya tuh ketika musim kemarau saja ya, buahnya mulai berkurang karena kekurangan air. Karena sawit itu membutuhkan air sekitar 8 liter per hari. Kenapa saya bisa tahu, bisa membandingkan antara karet dan sawit? Jawabannya karena saya punya ladang karet, saya punya ladang sawit. Saya tetap memilih karet kalau untuk lahan terbatas. Karena karet kita punya setengah hektar, kita bisa menanam karet. Kita punya seperempat, kita masih bisa menanam karet. Bahkan penghasilan itu lebih banyak karet kalau sama-sama dirawat. Cuma kenapa kok orang-orang pada senang sawit? Karena jawabannya cuma simpel, karena harga karet itu naik turun. Yang kedua karena perawatannya tidak terlalu ekstra seperti karet ya. Itu kalau saya tetap memilih karet karena karet itu penghasilannya lebih banyak daripada sawit kalau sama-sama dirawat. Mereka mikir masih enak sawit nyantai gini ya, karena mereka tuh apa, yang sawit dirawat, yang karet cuma sadap terus, dirawat enggak kayak gitu hasilnya. Oke, bagi petani karet, monggo semangat lagi nyadapnya. Kita tabung harta kita 10% dari hasil nyadap itu ditabung untuk membeli emas atau untuk membeli saham. Diusahakanlah antara emas dan saham karena harganya itu akan selalu stabil, apalagi emas akan selalu stabil. Karena kalau sampean nabung rupiah maka akan tergerus oleh inflasi. Tapi ingat, siapa yang beli saham jangan di saham-saham bank-bank konvensional seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Primata, Bank Jago, bank-bank yang lainnya, jangan ya. Tapi belilah saham di saham-saham yang islami seperti Indofood, terus tuh PT NAL dan lain-lain. Intinya saham-saham tersebut saham-saham yang penjualannya berupa makanan atau sabun atau CPO dan lain-lain. Tapi ingat, jangan beli saham yang perusahaannya tuh meminjamkan uang dan uangnya tuh diberanakan ya, pinjam 10 juta nanti dikembalikannya 15 juta. Nah itu riba, ini nggak boleh ya. Ingat loh ya, kalau beli saham yang resmi, jangan saham abal-abal. Oke, sekian saja, wassalam.